Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Taklukan Levon Aronian, Temur Rajabov juara turnamen Champions Chess Tour Arithings Master. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, Rajabov berhasil menjadi juara dalam turnamen Champions Chess Tour Arithings Master setelah menaklukkan perlawanan dari Levon Aronian. Pada hari yang pertama, Rajabov unggul ya dengan skor 2,5 berbanding 1,5 dari Levon Aronian. Sedangkan pada hari yang kedua, menang lagi dengan skor 2-1 atas Levon Aronian. Atas hasil ini, Rajabov berhak ya mendapatkan hadiah 6.000 US dollar sebagai juara 1, sedangkan Levon Aronian mendapatkan 4.000 US dollar sebagai runner up. Oke, kita langsung masuk ke informasi terkait pertandingan ini. Pertandingan ini berlangsung pada hari kedua babak final turnamen Champions Chess Tour Arithings Master, tepatnya pada round yang kedua, yang berlangsung pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 10 dunia yaitu Temur Rajabov menghadapi perlawanan Grandmaster berperingkat 6 dunia yaitu Levon Aronian. Partai final ini dapat dikatakan adalah partai panas ya dalam tanda kutip karena Rajabov berasal dari Azerbaijan sedangkan Aronian berasal dari Armenia dan hubungan antara kedua negara masih bersih tegang ya sampai sekarang. Oke, kita langsung masuk ke pertandingannya. Di sini, Temur Rajabov menggunakan catur bola putih dengan rating FIDE 2765 menghadapi perlawanan dari Levon Aronian yang menggunakan catur bola hitam dengan rating FIDE 2781. Temur Rajabov memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Levon Aronian. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Pion C4 dan pion G6 masuk dalam variasi pertahanan Hindia Barat dalam pembukaan Hindia. Lalu kuda menuju petak C3 berubah lagi menjadi pembukaan pertahanan Hindia Raja. Dan pion menuju petak D5 berubah lagi menjadi pembukaan pertahanan Grandfield. Gajah G5, kuda E4, gajah F4, kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda di petak C3. Pion C5, pion E3, kuda C6, pion C pukul D5, menteri pukul pion di D5. Langsung saja Rajabov mengajak pertukaran menteri ya, dengan menteri menuju petak F3. Menteri mundur ke petak D7 dan gajah B5. Pion maju ke petak A6 mengancam gajah. Gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Pertandingan baru masuk dalam langkah ke-12, namun keduanya sudah memutuskan bermain tanpa menteri ya. Kuda F3, gajah G7, V1 gajah. Kuda E5 mencoba mendapatkan pion hitam. Gajah F5, pion F3, gajah pukul kuda di petak E5, dan gajah pukul E5, di mana ada tempo untuk mengancam benteng hitam. Pion menutup ancaman dengan melangkah ke petak F6, gajah G3, gajah D3 mencegah ya, agar Raja Putih tidak bisa rokade. Kalaupun mau rokade, harus rokade secara manual ya. Benteng pindah ke petak D1 mengancam gajah. Namun, Levon Aronian memiliki cara untuk mempersolid posisi gajah hitam dengan pion menuju petak C4. Benteng D2, Raja F7. Benteng B2, benteng H menuju D8. Pion E4, pion C5. Di sini sebenarnya maksud dari seorang Levon Aronian menginginkan agar pion dari Temur Rajabov tumpuk. Tapi Rajabov melihat bahwa ini adalah peluang untuk mendapatkan satu pion. Sehingga langsung saja dipukul ya. Pion D pukul C5, walaupun benteng
menuju petak C8 untuk mengancam pion putih, ada langkah gajah menuju petak F2. Maka untuk sementara waktu, pion putih aman. Pion F5, pion E pukul F5, pion G pukul F5. Gajah E3, pion F4. Lagi-lagi memperserahkan atau menyerahkan pion hitam kepada gajah putih. Namun di sini langsung saja ya, gajah pukul pion dan benteng pukul pion. Itu maksudnya membuat gajah putih tidak lagi berada di petak diagonal G1 hingga A7. Raja F2 mencoba memberikan benteng putih yang ada di lajur H1 untuk keluar ya dari sarangnya. Benteng B5 mengajak pertukaran benteng, langsung diterima. Benteng pukul benteng dan pion pukul benteng. Pion A3, benteng A8 mengancam pion. Benteng A1, benteng A6, pion G4, raja E6, pion H4, raja D5, pion H5, pion E5 mengancam gajah. Gajah E3, benteng A8, gajah G5, raja E6, gajah H4, raja D5, raja E3, raja E6, benteng A2, raja D5, gajah E7, raja E6, dan gajah menuju petak B4. Langkah ini membuat Temur Rajabov untuk sementara waktu bisa lebih leluasa ya untuk menggerakkan benteng putih yang ada di petak A2. Pion H6, benteng B2, gajah H7, raja F2, gajah D3, gajah C5, raja D5 mengancam gajah. Dan di sini apabila Temur Rajabov melakukan langkah benteng pukul pion, maka ini tentu saja langkah ini adalah langkah fatal dan Levon Aronian bakal bisa menang dalam laga ini dengan langkah raja menuju petak C6. Dan otomatis salah satu dari benteng dan gajah putih akan hilang ya. Apabila mau melakukan langkah pion menuju petak A4 juga percuma. Setelah benteng pukul pion, tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Rajabov untuk mempertahankan salah satu dari benteng atau gajahnya. Jadi jelas langkah itu tidak akan diambil oleh seorang Rajabov. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, balasan dari seorang Rajabov adalah gajah menuju petak E3, raja C6, benteng A2, pion E4, gajah pukul pion di petak H6, pion E pukul F3, dan raja pukul pion di F3. Kita lihat di sini masing-masing pemain memiliki kesempatan untuk memenangkan permainan karena memiliki dua pion yang sangat berbahaya ya. Namun walaupun demikian, posisi dari Rajabov lebih unggul karena memiliki 4 pion, lebih banyak 2 pion dari Levon Aronian. Namun di sini sampai beberapa langkah berikutnya, Levon Aronian akan terus mampu untuk membuat pertahanan dari Rajabov berada dalam kesulitan. Kita lanjutkan ya. Pion B4, pion C pukul B4, dan inilah pion C3. Ini yang sempat membuat komentator berpikir bahwa Levon Aronian yang akan tampil sebagai pemenang di match kedua ini. Namun ternyata nanti Rajabov bisa membalikan keadaan. Raja E3, gajah B1 mengancam benteng, benteng A1 dan pion C2. Lihat, satu langkah lagi pion hitam promosi. Tentu di sini kalau kita yang memainkan sebagai Rajabov akan sangat pusing ya melihat langkah pion C2 ini, satu langkah lagi promosi, dan ini tentu akan sangat sulit. Namun Rajabov menemukan cara untuk menang nantinya. Raja F3, gajah atau raja ya, raja ke B5. Pion skak di petak A4, raja pukul pion. Pion A5, benteng
A6. Kenapa di sini tidak benteng pukul pion? Karena kalau benteng pukul pion inilah yang diharapkan oleh Rajabov. Setelah gajah menuju petak D2, raja berpindah kemanapun dan benteng pukul benteng di petak A5. Dan jelas dalam situasi seperti ini, Rajabov akan menang mudah. Oke, kita kembali. Sehingga di sini dilakukan langkah benteng A6 mengancam gajah putih dan gajah putih pindah ke petak C1. Benteng F6 skak, raja G2. Benteng D6, pion A6, benteng D1. Ini situasi yang sebenarnya berbahaya ya bagi seorang Rajabov. Namun kita lihat kedua pemain ini saling mencoba untuk menyerang ya dengan pionnya masing-masing yang akan promosi. Gajah pindah ke petak E3, benteng D3, gajah C1, benteng D1, gajah H6, benteng D6, pion A7, dan di sini dilakukan langkah benteng pukul gajah di petak H6. Namun ini sudah terlambat bagi Levon Aronian karena setelah pion menuju petak A8 untuk promosi menjadi menteri, memang betul ya. Di sini Levon Aronian juga pion promosi menjadi menteri di petak C1. Namun di sini Temur Rajabov memiliki langkah winning solution untuk memenangkan permainan ini. Coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Rajabov untuk menjuarai turnamen Champions Chess Tour Air Things Master. Ya, langkah itu sangat impresif dengan benteng pukul gajah di petak B1, dan tepat di langkah ini seorang Levon Aronian memutuskan untuk menyerah. Karena memang kalau pertandingan dilanjutkan ada menteri pukul benteng, dan setelah menteri skak di petak B8, raja berpindah menteri pukul menteri, dan kita lihat satu raja, satu menteri, dan dua pion melawan satu raja dan satu benteng. Jelas ya, pemenangnya tentu saja Rajabov. Oke, ini adalah partai yang sangat bagus dari seorang Temur Rajabov. Dirinya mengorbankan benteng untuk mendapatkan kemenangan hingga akhirnya menjuarai turnamen Champions Chess Tour Air Things Master, yang sebenarnya Magnus Carlsen adalah favorit juara di dalam turnamen ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.